Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan bahas soal manajemen mengenai matematika ekonomi dan bisnis semester 1. Langsung saja kita ke materi ya. Yang pertama, fungsi linear. Fungsi linear terbagi menjadi dua, ada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Dengan fungsi permintaan, rumusnya Qx sama dengan A min BPX, dan fungsi penawaran, rumusnya Qx sama dengan A tambah BPX, di mana Qx adalah kuantitas dan Px adalah harga. Langsung ke contoh. Suatu produk, jika harganya Rp100 akan terjual 10 unit, dan jika harganya turun menjadi Rp75 akan terjual 20 unit. Tentukan fungsi dan gambar grafiknya. Penyelesaian. Kita ketahui jika harganya Rp100 akan terjual 10 unit, maka P1 sama dengan 100 dan Q1 sama dengan 10. Lalu, jika harganya turun menjadi 75 akan terjual 20 unit, sehingga P2 sama dengan 75 dan Q2 sama dengan 20. Yang ditanyakan adalah fungsi dan gambar grafiknya. Jawab. Pertama, ingat dulu rumus Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1. Setelah itu, kita substitusikan Q1, Q2, P1, P2-nya ke persamaan. Jadi, Q min 10 per P min 100 sama dengan 2 min 10 per 75 min 100. Didapatkan hasil Q min 10 per P min 100 sama dengan 10 per min 25. Nah, 10 per min 25 ini bisa disederhanakan dibagi 5. Sehingga didapatkan hasil Q min 10 per P min 100 sama dengan 2 per min 5. Nah, lalu dikali silang, negatif 5 dikali Q min 10 dan 2 dikali P min 100. Sehingga seperti ini ya, min 5 kali Q min 10 sama dengan 2P min 100. Min 5 dikali Q min 5Q, min 5 dikali min 10 plus 50 sama dengan 2 dikali P2P, 2 dikali negatif 100 sama dengan negatif 200. 50-nya pindah ruaskan, sehingga min 5Q sama dengan 2P min 200 min 50. Hasilnya adalah min 5Q sama dengan 2P min 250. Nah, di sini agar kita mendapatkan Q yang positif, kedua ruas dikalikan dengan negatif. Sehingga menghasilkan 5Q sama dengan min 2P tambah 250. 5-nya pindah ruas ke kanan, sehingga menjadi dibagi. Q sama dengan min 2P plus 250 dibagi 5. Didapatkan hasil Q sama dengan 50 min 2 per 5P. Nah, lalu yang kedua, cara menggambar grafik. Tadi kita sudah dapatkan hasil Qx sama dengan 50 min 2 per 5P. Nah, ini adalah rumus dari permintaan. Jadi grafiknya tadi sudah kita ketahui bahwa Qx sama dengan 50 min 2 per 5P. Nah, ini merupakan fungsi permintaan berarti ya. Untuk membuat grafik, kita harus membuat dulu tabel. Seperti ini. Kita pilih Q-nya 0 dan P-nya 0. Untuk yang pertama, perhitungan Q sama dengan 0. Nah, substitusikan kepada Qx sama dengan 50 min 2 per 5P. Qx-nya kita ganti dengan 0, sehingga 0 sama dengan 50 min 2 per 5P. Nah, min 2 per 5P-nya pindah ruaskan ke kiri sehingga menjadi positif. Sehingga 2 per 5P sama dengan 50. Nah, yang 2 per 5P ini dipindah ruaskan ke kanan sehingga P sama dengan 50 dikali 5 per 2. Didapatkan hasil P sama dengan 125.
Nah, yang 125 ini masukkan ke dalam tabel, sehingga didapatkan Q, P sama dengan 0,125. Yang selanjutnya, kita substitusikan juga P sama dengan 0 ke persamaan Qx sama dengan 50 min 2 per 5P. Qx sama dengan 50 kurangi 2 per 5 dikali 0. Didapatkan hasil Q sama dengan 50. Setelah itu masukkan juga ke tabel Q-nya 50 sehingga didapatkan Q, P sama dengan 50,0. Nah, ini adalah gambar kurvanya di mana garisnya adalah garis lurus dan tidak putus-putus karena berada di kuadran 1. Nah, tadi kan kita sudah mencoba mengerjakan contoh soal yang fungsi permintaan ya. Sekarang kita coba pakai fungsi penawaran. Nah, untuk cara pengerjaannya sama, hanya akan berbeda di hasil akhir grafiknya. Nah, kita buat lagi tabel ya. Buat satu titik Q itu 0 dan P juga 0. Kita substitusikan lagi Q sama dengan 0 ke persamaan Qx sama dengan 50 tambah 2 per 5P. 0 sama dengan 50 tambah 2 per 5P. Pindah ruaskan 2 per 5P-nya sehingga min 2 per 5P sama dengan 50. Agar P-nya positif, kita kalikan kedua ruas dengan negatif, sehingga 2 per 5P sama dengan negatif 50. Maka P sama dengan negatif 50 dikali 5 per 2. P sama dengan negatif 125. Nah, masukkan P negatif 125 ke dalam tabel sehingga didapatkan Q, P sama dengan 0, negatif 125. Yang kedua, substitusikan juga P sama dengan 0 ke persamaan Qx sama dengan 50 tambah 2 per 5P. Substitusikan Qx sama dengan 50 tambah 2 per 5 dikali 0. Dan didapatkan hasil Q sama dengan 50. Masukkan lagi ke tabel Q-nya 50 dan titik Q P 50,0. Dan kita dapatkan grafiknya seperti ini, dengan garis putus-putus karena berada di kuadran 4. Jadi ini ya perbedaan grafiknya. Ini untuk fungsi permintaan, dan ini untuk fungsi penawaran yang tadi kita coba. Selanjutnya, keseimbangan pasar satu macam produk. Kita langsung ke contoh soal. Fungsi permintaan dan penawaran suatu barang ditunjukkan oleh QD sama dengan 6 min 0,75P dan QS adalah negatif 5 plus 2P. Kita langsung ke contoh soal ya. Fungsi permintaan dan penawaran suatu barang ditunjukkan oleh QD sama dengan 6 min 0,75P dan QS sama dengan min 5 plus 2P. Di mana QD adalah fungsi permintaan dan QS adalah fungsi penawaran. Ditanyakan, berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar secara aljabar dan tunjukkan secara geometri keseimbangan pasar tersebut. Jawab. Yang pertama secara aljabar atau SPLDP, sistem persamaan linear dua variabel. Kita masukkan QD sama dengan 6 min 0,75P dan QS-nya. Lalu setelah itu dikurangi. QD kurangi QS sama dengan 0. 6 kurangi negatif 5 itu 11. Min 0,75P dikurangi 2P adalah min 2,75P. Lalu pindah ruaskan negatif 2,75P-nya ke kiri sehingga menjadi positif. Lalu P sama dengan 11 per 2,75. Maka dihasilkan PE adalah 4. Setelah itu, substitusikan P sama dengan 4 ke persamaan QD atau QS. Boleh kita pilih yang mana saja. Nah, di sini saya memilihnya yang QS. Q sama dengan min 5 tambah 2P.
P-nya diganti sama 4. Q sama dengan negatif 5 tambah 2 kali 4. Lalu jumlahkan dan didapatkan hasil QE sama dengan 3. Maka E-nya adalah Q, P, yaitu 3,4. Sehingga keseimbangan pasar dicapai jika terjual 3 barang dengan Rp4. Nah, lalu yang kedua, secara geometri. Kita siapkan lagi ya tabel yang kayak gini. Yang pertama, tabel yang pertama, kita masukkan persamaan yang QD sama dengan 6 min 0,75P. Kita substitusikan Q0-nya ke persamaan, sehingga Q-nya diganti menjadi 0. 0 sama dengan 6 kurangi 0,75P. 0,75P-nya dipindah ruaskan, maka P sama dengan 6 per 0,75, dan hasilnya adalah 8. Masukkan 8 ke dalam tabel, sehingga Q, P-nya adalah 0,8. Yang kedua, kita substitusikan juga P sama dengan 0 ke persamaan QD, sehingga Q sama dengan 6 kurangi 0,75 dikali 0. Maka Q sama dengan 6. Masukkan juga ke dalam tabel dan dihasilkan Q, P adalah 6,0. Lalu untuk tabel yang kedua, kita gunakan persamaan yang QS sama dengan negatif 5 plus 2P. Sama seperti tadi, cara perhitungannya, kita substitusikan Q sama dengan 0 ke persamaan, sehingga didapatkan hasil P sama dengan 2,5. Masukkan ke dalam tabel, QP-nya menjadi 0,2,5. Substitusikan juga P sama dengan 0 ke persamaan QS, sehingga didapatkan hasil Q sama dengan negatif 5, dan QP-nya adalah min 5,0. Dan ini untuk gambar kurvanya ya. Tadi ketika persamaan QD sama dengan 6 min 0,75P, kita dapatkan titik 0,8 dengan 6,0. Dan tarik garis. Tidak putus-putus karena berada di kuadran 1. Lalu, pada QS kita mendapatkan titik 0,2,5 dengan negatif 5,0. Maka tarik garis dengan titik-titik. Nah, pada kuadran 1 itu garis lurus, namun pada kuadran 2 kita memakai garis putus-putus. Sehingga didapatlah titik potong antara kedua garis tersebut, di mana titik temunya berada di titik 3,4. Hasilnya sama ya, sama tadi yang aljabar. Selanjutnya, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Sebelumnya, kita harus ketahui bahwa T adalah pajak per unit, PD adalah fungsi permintaan, PS fungsi penawaran, PT adalah fungsi setelah pajak dengan rumus PS plus T. T besar adalah total pajak yang diterima oleh pemerintah dengan rumus QT dikali T kecil, dan P adalah pajak yang ditanggung konsumen dengan rumus K sama dengan PT min PE dikali QT. Langsung ke contoh soal ya. Jika fungsi permintaan suatu produk yaitu PD sama dengan 15 min Q, dan fungsi penawarannya PS sama dengan 0,5 Q plus 3, terhadap produk tersebut dikenakan pajak oleh pemerintah sebesar Rp3 per unit. Maka tentukan yang pertama, harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Yang B, besar penerimaan pajak total pemerintah. Yang C, pajak yang ditanggung konsumen dan produsen. Yang D, gambarkan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Tadi diketahui
bahwa PD atau fungsi permintaannya adalah 15 min Q atau min Q plus 15, sama saja ya. Lalu untuk PS-nya adalah 0,5 Q plus 3, T sama dengan 3, yaitu pajak per unitnya. Lalu ditanyakan yang A adalah E dan ET, yaitu harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Lalu yang kedua, besar penerimaan pajak total pemerintah atau T besar. Yang ketiga, pajak yang ditanggung konsumen dan produsen berarti K dan P. Dan yang terakhir, gambarkan harga jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Lalu yang D adalah grafik. Di sini lebih tepatnya kurva ya, maaf bukan grafik. Nah, lalu kita jawab. Kita cari dulu PT-nya. PT rumusnya PS plus T, di mana PS-nya sudah kita ketahui 0,5 Q ditambah 3, dan T-nya juga sudah kita ketahui adalah 3. Lalu kita tinggal jumlahkan, maka PT sama dengan 0,5 Q tambah 6. Lalu yang pertama ditanyakan E dan ET. Nah, di sini kita tulis PD sama dengan PS, di mana permintaan sama dengan penawaran. Kita hitung ya yang sebelum pajak. Jika ada tulisan yang berwarna merah, ingat-ingat ya, soalnya nanti akan nyambung sama yang selanjutnya. Nah, lalu masukkan PD dan PS-nya, setelah itu kita kurangi. PD kurangi PS adalah 0, min Q kurangi 0,5 Q adalah min 1,5 Q, 15 kurangi 3 adalah 12. Seperti biasa, Q-nya kita pindah ruaskan sehingga menjadi positif, lalu 1,5-nya dijadikan pembagi 12. Jadi didapatkan QE sama dengan 8. Setelah didapatkan hasil, lalu kita substitusikan Q sama dengan 8 ke P. Nah, di sini kita bebas mau memakai yang PD atau PS. Di sini saya memakai yang PD. P sama dengan min Q plus 15. Q-nya diganti oleh 8, dan dihasilkan PE sama dengan 7. Maka Q P-nya adalah 8,7. Ini yang sebelum pajak. Lalu setelah itu perhitungan yang setelah pajak. Di sini PD-nya sama dengan PT karena setelah pajak. Setelah itu PD PT-nya kita kurangi dan didapatkan hasil Q sama dengan 6. Lalu Q sama dengan 6 itu disubstitusikan ke P. Maka kita dapatkan titiknya 6,9 setelah pajak. Lalu yang kedua adalah besar penerimaan pajak total pemerintah. Nah, sebelumnya kita sudah bahas ya, bahwa rumusnya adalah T besar sama dengan QT dikali T kecil. Nah, maaf ya, di sini salah, harusnya itu T kecil. Lalu masukkan QT-nya dan T yang sudah kita hitung sebelumnya, dan didapatkan hasil 18. Lalu yang selanjutnya adalah pajak yang ditanggung konsumen dan produsen. Yang pertama kita hitung dulu pajak yang ditanggung konsumen ya. K sama dengan PT dikurangi PE dikali QT. Sebelumnya sudah kita dapatkan ya hasilnya, bahwa PT, PE, dan QT adalah 9, 7, dan 6. Tinggal disubstitusikan. Lalu dijumlahkan dan didapatkan hasil K sama dengan 12. Untuk pajak yang ditanggung produsen, rumusnya adalah P sama dengan T kurangi K. T-nya itu 18 dan K-nya adalah 12, sehingga didapatkan hasil 6. Lalu yang selanjutnya adalah gambar grafik. Nah, yang pertama PD sama dengan 15 min Q. Kita buat tabel lagi kayak gini. Nah, sebelumnya kita udah merahin ya yang di slide sebelumnya, di mana PD itu sama dengan PS dan PD sama dengan PT. Nah, kita masukkan ke dalam tabel
yang setelah pajak dulu, yang 6,9. Yang tadi sudah kita dapatkan titik ET-nya. Nah, lalu yang di sebelah kanan, kita masukkan yang sebelum pajak, yaitu titik 8,7, yang titik E. Lalu yang selanjutnya adalah PS sama dengan 0,5 Ki ditambah 3. Bikin lagi tabel. Nah, yang pertama kita buat dulu Ki-nya 0. Sehingga PS sama dengan 0,5 dikali 0 ditambah 3. Dijumlahkan dan didapatkan hasilnya bahwa P itu sama dengan 3. Lalu Ki, P-nya adalah 0,3. Nah, untuk di sebelah kanan, karena tadi di atas ada disebutkan PD sama dengan PS, maka sebelah kanan dimasukkan titiknya, yaitu 8,7, titik E-nya. Lalu yang selanjutnya adalah PT. PT sama dengan 0,5 Ki ditambah 6. Buat lagi tabelnya dan buat Ki-nya itu 0. Substitusikan Ki0-nya ke PT. PT sama dengan 0,5 dikali 0 ditambah 6. Dan didapatkan hasil P-nya itu adalah 6. Sehingga titik P adalah 0,6. Nah, di sebelah kanannya, karena PT sama dengan PD sudah diketahui 0,9, tinggal kita masukkan saja titiknya. Dan berikut adalah gambarnya, di mana titik perpotongan antara PD dan PT itu benar ada di 6,9 dan titik potong antara PD dan PS ada di 8,7. Yang selanjutnya, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, ini adalah sumber-sumber yang harus kita ketahui, rumus yang harus kita ketahui. S itu subsidi, PD, PS, hanya saja berbeda di rumus PSS, di mana fungsi setelah subsidi itu memiliki rumus PS kurangi S. Lalu S itu total subsidi, K itu subsidi yang dinikmati konsumen, dan P adalah subsidi yang dinikmati produsen, di mana P sama dengan S kurangi K. Nah, untuk pengerjaannya sama seperti yang tadi ya, yang pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Hanya saja ada beberapa simbol yang berbeda, tapi secara keseluruhan caranya sama. Nah, kita mencari dulu PSS, lalu kita mencari S, mencari K dan P, dan kita menggambar grafik. Yang selanjutnya adalah fungsi non-linear. Fungsi non-linear ini juga memiliki dua fungsi, ada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Di mana fungsi permintaan adalah P sama dengan C plus BQ min AQ kuadrat, dan fungsi penawaran rumusnya adalah B sama dengan AQ kuadrat plus BQ plus C. Di sini kita bisa lihat ya perbedaannya hanya berada di AQ kuadratnya, di mana jika fungsi permintaan AQ kuadratnya itu negatif, sedangkan fungsi penawaran AQ kuadratnya itu positif. Nah, nanti kita akan menghitung diskriminan, sehingga kita hafalkan juga nih. Kalau misalkan diskriminannya lebih dari 0, memiliki 2 titik potong. Jika diskriminannya sama dengan 0, memiliki 1 titik potong, dan jika diskriminan kurang dari 0, maka tidak mempunyai titik potong. Langsung saja ke contoh soal, gambarkan grafik fungsi dari P sama dengan 64 kurangi 8Q kurangi 2Q kuadrat. Nah, di sini AQ kuadratnya adalah negatif, berarti fungsi dari permintaan. Lalu penyelesaian. Yang pertama, cari dulu diskriminan. Rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya adalah negatif 8, A-nya adalah negatif 2, dan C-nya adalah 64. Tinggal disubstitusikan dan didapatkan hasil D sama dengan 576. Yang selanjutnya adalah mencari titik puncak maksimum, di mana rumusnya adalah min B per 2A dan min D per 4A.
tinggal substitusikan. Min B-nya min 8, A-nya min 2, diskriminannya 576, dan A-nya juga min 2. Min ketemu min menjadi plus hingga 8, 2 dikali negatif 2 menjadi negatif 4, lalu yang negatif 575-nya per negatif 8, maka hasilnya adalah 2,72. Selanjutnya mencari titik potong sumbu P. Kita Q-nya diganti menjadi 0. Lalu substitusikan kepada persamaan P sama dengan 64Q kurangi 8Q kurangi 2Q kuadrat. Q-nya diganti menjadi 0 dan didapatkan hasil P sama dengan 64. Maka titik potong sumbu P yaitu 0,64. Yang selanjutnya mencari titik potong sumbu Q. Untuk P-nya diganti menjadi 0, sehingga 0 sama dengan 64 dikurangi 8Q kurangi 2Q kuadrat. Lalu pindah ruaskan dan dikali dengan negatif agar Q kuadratnya menjadi positif. Nah, 2Q kuadrat plus 8Q min 64 ini bisa disederhanakan dibagi 2. Sehingga menjadi Q kuadrat ditambah 4Q kurangi 32 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan. Berapa kali berapa yang hasilnya 32, dan jika ditambahkan hasilnya menjadi 4, yaitu Q tambah 8 dengan Q kurangi 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa Q satunya adalah 8 dan Q duanya adalah 4. Maka titik potong sumbu Q adalah negatif 8,0 dan 4,0. Nah, ini untuk gambar kurvanya. Nah, seharusnya pada kuadran 2 itu garisnya putus-putus ya, yang ada di sebelah kiri. Sedangkan yang di sebelah kanan sudah betul garisnya tidak putus-putus. Nah, kurva ini merupakan kurva dari fungsi permintaan di mana titik puncaknya berada di maksimum dan grafik terbuka ke bawah. Sekian pembahasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.